sakit ya atau pain. Nah, jadi analgesia itu gampangannya itu agen yang mana dia tuh menginhibisi rasa sakit yang terdapat dari tubuh kita. Nah, agennya itu apa? Nah, agennya itu bisa berupa obat-obatan. Obat-obatannya itu seperti apa? Jadi kalau misal kalian tahu paracetamol itu kan bisa buat menghilangkan rasa nyeri kan. Nah, paracetamol itu golongan acetaminophen. Ada juga beberapa obat kayak golongan opioid itu analgesia yang strong banget. Terus ada juga golongan NSAID yang bakal kita bahas di praktikum. Berikutnya. Ini ya learning objektifnya yang kalian perlu pahami, yaitu inflamasi itu apa dan nyeri itu apa, terus mediator inflamasinya apa, eikosanoid, dan cara kerja obat analgesia. Nah, jadi teman-teman udah belajar inflamasi belum? Ya. Jadi inflamasi itu kan terdiri dari kalor panas, dolor nyeri, rubor merah, tumor, pembengkakan, sama fungsiones atau kehilangan fungsinya. Nah, jadi inflamasi itu merupakan mekanisme proteksi tubuh terhadap kerusakan jaringan. Nah, inflamasi itu teraktivasi itu akibat adanya sistem imun. Nah, yang bakal kita tekanin di sini yaitu yang nyeri atau dolor. Boleh di next. Nah, ini ya dihafalin ya. Jadi tahapan nyeri itu apa? Ini nanti keluar di tes ya, paling aja. Jadi tahapan nyeri itu pertama ada transduksi. Nah, habis transduksi ada konduksi, baru transmisi. Nah, persepsi oleh tubuh lalu dimodulasi. Ya. Next. Nah, jadi kan tadi aku udah bilang inflamasi itu muncul akibat lepasnya mediator inflamasi dari sistem imun manusia. Nah, mediator inflamasi itu ada banyak sebenarnya. Ada histamin, ada peptida endogen, ada eikosanoid dan lain-lain. Nah, tapi yang kita bakal bahas di praktikum pada besok ini praktikum analgesia kita bahas itu eikosanoid. Nah, eikosanoid itu molekul hasil oksidasi asam lemak kandungan rantai panjang atau polyunsaturated long chain fatty acid. Boleh di next. Kayak ada bonus test. Jadi apa prekursor utama eikosanoid? Betul ya. Oke, jadi benar ya kalau prekursor utamanya eikosanoid itu adalah asam arachidonat. Nah, jadi teman-teman bisa perhatiin ya di bagian ini. Nah, jadi ini kan fosfolipid ya, ini membran fosfolipid. Nah, asam arachidonat itu ada di membran fosfolipid ini. Nah, ketika ada reaksi inflamasi atau kerusakan jaringan, nah asam arachidonat ini bakal lepas, yang mana dia itu nanti akan dimobilisasi sama fosfolipase A2 yang ini ya. Nah, ini dibantulah dia sama sitokrom P450 dan dia nanti akan terpecah jadi dua, jadi lipooksigenase sama sikooksigenase atau COX. Nah, jadi boleh di-next lagi. Kan ini dia kepecah ya, jadi lipooksigenase sama sikooksigenase. Nah, jadi lipooksigenase dan sikooksigenase ini akan mengkonversi asam arachidonat itu jadi beberapa molekul eikosanoid. Nah, kalau sikooksigenase nanti dia akan terpecah jadi prostaglandin, prostacyclin sama trombosan. Tapi kalau lipooksigenase nanti akan terpecah jadi HETS, leukotriens sama lipoksin. Tapi kalau lipooksigenase paling utamanya itu terpecah jadi leukotriens. Boleh next. Nah, ini ya sikooksigenase atau yang disingkat COX. Jadi COX itu sebenarnya itu yang aku lihat dari jurnal itu ada 3. Ada COX 1, COX 2, COX 3. Cuma COX 3 ini dia tuh belum jelas manfaatnya itu kayak apa, tapi dia itu berhubungan sama rasa nyeri yang karena rasa nyeri yang ditimbulkan itu
karena pecahan dari COX-1 ini. Cuma di sini dalam praktikum kita tekenin aja dari COX-1 sama COX-2-nya. Nah, COX-1 itu fungsinya tuh baik bagi tubuh. Ingat ya, COX-1 fungsinya baik bagi tubuh. Kenapa? Karena COX-1 itu mengatur fungsi fisiologis atau housekeeping. Nah, fungsi fisiologisnya itu apa aja? Ada efek sitoprotektif lambung. Terus bisa mengatur aktivitas platelet dan menjaga fungsi ginjal. Nah, menjaga fungsi ginjal ya. Jadi kenapa kadang kalau misalkan orang yang kena gagal ginjal kronis atau penyakit ginjal lain itu nggak boleh diberikan obat anti nyeri yang tidak selektif. Tidak selektif itu apa? Jadi dia menghambat COX-1 dan COX-2. Makanya itu nanti bakal dibahas di PPT selanjutnya tentang obat ya. Nah, terus COX-2 itu fungsinya apa? COX-2 itu fungsinya penyebab inflamasi. Jadi ekspresinya itu karena induksi. Jadi kalau ada induksi inflamasi baru COX-2 ini teraktivasi. Kalau nggak ada ya udah nggak ada. Tapi kalau COX-1 dia diekspresikan terus menerus oleh sel tubuh. Nah, sikooksigenase itu kan tadi menghasilkan tromboksan, prostaglandin, prostasiklin. Nah, namanya tromboksan, prostaglandin, prostasiklin itu adalah prostanoid, yaitu hasil siklooksidasi dan peroksidasi COX. Boleh dilanjutin? Ini ya, next to know ya. Next to know ini kayaknya muncul di pretest juga. Jadi, gak apa-apa, ini kita sama-sama belajar ya. Jadi, ini yang aku bilang. Jadi, COX itu sebenarnya ada 3 kalau dari penelitian terbaru. Cuma yang kita bahas paling utama itu COX-1 dan COX-2 karena dia itu udah lebih banyak penelitiannya. Nah, jadi kalau ini ya, bedanya itu apa sih COX-1 dan COX-2 itu pada splicing sama stabilitas dari mRNA-nya. Nah, kalau COX-2 itu pokoknya mempunyai kemampuan dalam menggunakan asam arakidonak endogen. Nah, itu kelebihannya COX-2. Tapi kalau COX-1 dia nggak bisa pakai asam arakidonak endogennya. Makanya COX-1 ini pakai yang namanya substrat eksogen. Nah, ini kan tadi yang udah aku bilang, COX-2 itu cuma bisa muncul kalau dia itu diinduksi, makanya sifatnya inducible. Nah, regulasinya oleh apa? Diregulasi faktor pertumbuhan sitokin. Jadi dia tuh beda sama kayak IL-1 beta, IL-6 atau TNF-alpha itu beda. Gitu ya. Jadi next. Ini ya, prostanoid itu kan tadi hasil dari COX-nya ya. Jadi kan ada prostaglandin. Nah, prostaglandin ini efeknya itu bisa fisiologis maupun patologis tergantung sama reseptornya. Nah, contoh klinis mungkin kalian tahu nih ya, misoprostol. Misoprostol itu kan obat, ada obat yang untuk menginduksi abortus ya, pakai misoprostol itu jadi dia dari PGE1. Terus PGE2 sama PGF2 itu untuk induksi persalinan. Kenapa? Dia itu bisa mengkontraksikan dari uterus. Makanya kalau misalkan orang mau melahirkan, dia bisa diinduksi pakai agen PGE2 dan PGF2. Terus ini latanoprost untuk glaucoma dan sudut terbuka. Nah, terus ini ya, ada tromboksan. Tromboksan ini fungsinya itu untuk vasokonstriksi dan agregasi platelet, tapi efeknya itu kurang diharapkan karena dia itu bisa memunculkan resiko kardiovaskular disease gitu ya, karena kan dia kan vasokonstriksi ya. Vasokonstriksi kan bikin pembuluh darah itu menyempit itu nanti bisa jadi hipertensi gitu. Nah, terus ada lagi prostasiklin. Nah, prostasiklin ini fungsinya untuk vasodilator, beda ya sama tromboksan, jadi berkebalikan gitu. Dan dia bisa menginhibisi agregasi platelet. Jadi prostasiklin ini malah kebalikannya tromboksan, dia bisa mengobati hipertensi pulmoner. Nah, ini ya, ini dibaca aja. Cuma ini tadi yang aku maksudnya PGF2 alpha. Ini fungsinya apa, clinical efeknya apa? Jadi bisa mengkontraksi dari smooth muscle sama uterine contraction. Ini bagannya nih ya. Jadi ini kan fosfolipid, ada arachidonat dipecah jadi COX sama MOX. Nah, siklooksidasi 1, siklooksidasi
oksigenase 2. Terus ini kerjanya di mana aja? Kalau prostacyclin bisa di otak, ginjal, terus di ini pembuluh darah, boksa di mana? Bisa di smooth muscle, terus prostaglandin di otak, kayak gitu ya. Ini dibaca aja. Nah, terus lanjut ke hipoksigenase. Nah, hipoksigenase itu enzim teraktifnya itu namanya 5-LOX. Produk utamanya itu leukotriene ya. Jadi leukotriene ini dia itu diproduksi oleh leukosit dan sel inflamatorik lainnya. Kerjanya di mana? Nih, kalian harus perhatiin ya. Kerjanya di mana? Kerjanya di leukosit, otot polos, sel dendritik, sel epitel, dan sel aggregat dan sel fibroblast. Diperhatiin ya. Nah, terkait dengan apa? Patofisiologi asma, kardiovaskular disease, dan kanker. Next. Nah ini ya, ini di tabel ini kalian bisa perhatiin ini kayak apa leukosit itu kalau di asma menyebabkan apa, dendritik apa, dendritik apa. Yang penting kalian harus tahu nih fokus kerjanya dia. Jadi leukotriene ya, yang penting kan leukotriene. Ada leukotriene D4, leukotriene C4, leukotriene D4 sama leukotriene E5. Nah kerjanya tuh beda-beda gitu loh. Kalau LTB4 itu kerjanya itu di leukosit. Tapi kalau LTC4, LTB4, LTE5 itu fokus kerjanya sel selain leukosit. Makanya nanti kalian baca aja di tabelnya ini. Nah, bedanya itu apa? Kalau LTB4 itu faktor hemolasis dan aktivasi leukosit. Tapi kalau LTC4, LTB4 sama LTE5 ini dia mengubah hormon beta stabiler, bisa bronkokonstriksi sama meningkatkan sekresi mukus. Ya, ini kayak rangkuman ya. Rangkuman garis besar proses dimulainya nih. Yang pertama, kerusakan jaringan. Nih, misal kalian jatuh, kerusakan jaringannya, nah membran fosfolipid ini ngeluarin asam arachidonat. Terus nanti dioksidase sama siklooksidinase sama oksigenase. Nah nanti terbentuk alfa mediator inflamasi, terjadi inflamasi lalu terjadi nyeri. Nah jadi prinsipnya analgesik, narkotik, karena kayak narkotik itu opioid ya. Kita kan di sini belajarnya ya narkotik. Jadi tujuannya apa? Untuk menekan produksi mediator inflamasi. Jadi anti nyeri itu sama dengan anti inflamasi. Nah tadi seperti yang aku udah sebutin di awal, analgesik itu ada banyak ya. Ada yang non narkotik sama yang narkotik. Kalau narkotik ya contohnya ya opioid itu. Nah kalau non narkotik contohnya ada kortikosteroid, analgesik, antipiretik. Antipiretik ini anti demam ya. Terus ada AINS, anti inflamasi non steroid gitu ya. Sama obat pirai. Nah obat pirai ini apa? Obat pirai ini biasanya itu dipakai di pasien yang dia mengalami artritis gout kayak gitu ya. Itu nanti dijelasin lebih lanjut. Nah, AINS atau anti-inflamasi non-steroid itu kerjanya itu menghambat kerja COX-1 dan COX-2 secara selektif atau tidak selektif. Jadi ada dua macam ya, sehingga dia nanti mencegah terbentuknya prostaglandin ini. Makanya nanti ada obat-obat yang selektif, ada obat-obat yang tidak selektif. Oke, next. Ini ya, ini bagannya. Ini kalau kalian perhatiin aja bagian ini aja udah paham kok, maksudnya kayak kok bisa apa dihambat sama kortikosteroid itu yang dihambat gimana, sama AINS itu yang dihambat gimana. Jadi kalau misalkan kortikosteroid itu dia menghambat pelepasan dari asam arachidonatnya sendiri kayak gitu kan. Tapi kalau AINS dia menghambat terbentuknya COX-1 dan COX-2. Nah kalau kolkisin ini salah satu obat pirai, dia itu menghambat inflamasi dari aktivasi fagositosis oleh LTB4 gitu ya. Ini sumbernya kalau mau belajar lebih lanjut dibaca aja. Mungkin sekian dari pemaparan aku. Mungkin kalau misalkan teman-teman masih bingung bisa tanya ya ke aku, nanti bisa lewat line atau WA. Siapa itu analgesik? Anjuran artinya tidak.
Kemudian analgesia itu sensitif terhadap nyeri. Jadi obat-obatan analgesia dia tuh akan meredakan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, apa bedanya analgesik sama anestesi? Kalau anestesi itu tindakan untuk menghilangkan rasa nyeri, yang mana dia itu kerjanya di saraf. Kalau analgesik ini dia kerjanya dengan obat yang siklooksidinase itu tadi. Next. Nah, ini kan tadi udah dijelasin ya sama Mbak Ina. Kalau misalkan analgesik itu ada yang analgesik opioid atau analgesik narkotik, sama ada yang non-narkotik atau non-opioid. Kalau misalkan analgesik opioid, berarti dia itu kan narkotik, berarti dia bisa punya efek yang menimbulkan adanya ketergantungan atau adiksi. Terus, kalau misalkan yang narkotik, dia dibedakan menjadi tiga, ada yang antipiretik, AINS, sama obat tirai. Untuk yang antipiretik, dia kerjanya adalah untuk menurunkan demam. Kalau AINS dia ada meredakan radang, sedangkan obat tirai ini untuk meredakan asam urat. Next. Nah, apa bedanya obat-obatan opioid sama non-opioid? Kalau misalkan analgesik non-opioid, dia itu cenderung mengatasi nyeri yang kategori ringan dan juga sedang. Tapi kalau misalkan yang opioid, dia cenderung yang derajat sedang hingga berat yang sekiranya tidak bisa diatasi sama analgesik non-opioid. Terus kalau misalkan yang non-opioid, dia itu untuk nyeri somatis. Nyeri somatis itu kayak nyeri yang cuma ada di otot sendi, terus gigi, tulang, nyeri inflamasi, sama pasca operasi. Kalau misalkan analgesik yang opioid, ini kan pada kondisi nyeri neuropatik. Nyeri neuropatik itu yang kayak gimana? Nyeri neuropatik itu nyeri yang cenderung menjalar. Misal kalian mengalami cedera yang di bagian spinal. Nah, itu nanti kalau misalkan ada rasa adanya nyeri, nyerinya itu bakal menjalar mulai dari cervical sampai sakral gitu. Nah, terus untuk dari yang non-opioid, dia itu tidak menyebabkan adanya adiksi dan juga toleransi. Sedangkan opioid, dia itu menimbulkan adanya toleransi terhadap obatnya dan juga ada adiksi. Next. Kayak yang udah aku bahas tadi, kenapa dia itu menimbulkan adanya adiksi? Karena dia itu derivatnya berasal dari yang narkotik, yaitu beta kapoter somniferum. Untuk dari reseptornya sendiri itu ada tiga, untuk dari opioid ada mu, kappa, dan delta. Ini coba diapalin siapa tahu kuantitas. Terus dia itu dibagi menjadi 4 golongan. Ada agonis kuat, agonis lemah sedang, campuran, sama antagonis. Kalau agonis kuat itu ada contohnya tuh morfin. Kalau yang agonis lemah sedang itu ada kodein. Kalau campuran itu adanya pentalzosin. Kalau antagonis itu naloxone. Kayak udah kalian pelajari dulu di konsep dan durasi. Kalau misalkan obat-obatan obat-obatan antagonis itu kan berarti dia kerjanya kan berlawanan. Berarti itu obat-obatan yang antagonis ini berarti dia itu kerjanya dengan menghambat reseptor opioid. Jadi kalau misalkan kalian ada kasus overdosis terhadap opioid, misal kalian mengonsumsi morfin terlalu banyak, nah si naloxone ini bisa digunakan sebagai antidotum terhadap overdosis tersebut. Next. Terus gimana sih cara kerjanya si analgesik opioid? Jadi di dalam tubuh kalian secara natural itu punya yang namanya ketiga endogen dari opioid, yaitu ada endorfin, ya pokoknya inilah ada 3 ya. Nah, tapi kalau misalkan kalian mengonsumsi analgesik opioid, dia itu memiliki fungsi yang kerjanya sama kayak ketiga endogen dari opioid. Yang mana nanti kalau misalkan analgesik opioid ini dia bakal bekerja di sistem saraf perifer, yaitu bekerja di reseptor opioid itu sendiri. Nah, nanti kalau misalkan ada soal gimana cara kerja mekanisme analgesik opioid, berarti cara kerjanya dia itu dengan mengatasi rasa nyeri atau rasa sakit di mekanisme saraf perifer. Next. Nah, ini untuk dari analgesik antipiretik, jadi dia dibedakan menjadi 2 golongan, ada paraminofenol sama pirazolol. Kalau paraminofenol yang sering digunakan itu ada derivat acetaminophen. Kalau misalkan pirazolol yang sering digunakan itu ada derivat dipiron. Kenapa antipirin sama aminofin nggak lagi digunakan? Karena keduanya ini memiliki efek yang lebih toksik dibandingkan dipiron. Jadi itu dari derivat pirazolol yang digunakan hanya dipiron. Next. Terus gimana sih mekanisme kerja antipiretik? Kan antipiretik kan berarti namanya anti demam. Jadi kalau misalkan di sini ada yang namanya invasi dari bakteri ataupun virus masuk ke dalam tubuh, maka tubuh itu akan memakan yang namanya sitokin. Nah, nanti di sini preoptik dari anterior hipotalamus dia itu bakal menginduksi terbentuknya adanya COX-2. Nah, COX-2 ini kan tadi yang udah dijelasin sama Mbak Ima, kalau misalkan COX itu kan bisa menghasilkan PPT ya, prostaglandin, prostasiklin, sama satunya lagi tromboksan. Nah, di sini dia itu bakal menginduksi adanya terbentuknya PGE2.
yang mana nanti kalau misalkan ini dia tuh bakal menimbulkan adanya peningkatan dari set poin thermal yang ada di hipotalamus, sehingga efek sampingnya tuh akan timbul yang namanya demam. Maka dari itu obat-obatan antipiretik ini dia tuh kerjanya adalah dengan menghambat yang di sini, menghambat pembentukan dari enzim COX itu sendiri, sehingga tidak terbentuk adanya PGE2 yang akhirnya set poin thermal yang ada di hipotalamus itu jadi terhambat, sehingga dia bisa menyebabkan yang terjadinya demam. Next. Di sini untuk dari golongan paraminofenol, yaitu derivat yang pertama acetaminophen, obatnya adalah paracetamol. Yang di sini perlu kalian highlight, dia cuma punya efek antiinflamasi, tapi dia cenderung sangat lemah. Jadi dia fokusnya lebih ke efek antipiretik atau dia akan menghambat pusat panas di hipotalamus. Jadi dia fungsinya lebih domain ke mengurangi demam. Nah, paracetamol ini memiliki dosis hepatotoksik. Dosis hepatotoksik itu maksudnya adalah yaitu ketika dikonsumsi dalam jumlah tertentu dia bisa menimbulkan adanya toksik pada hepa. Berapa sih dosis hepatotoksik dari paracetamol? Itu ada 10 gram. Jadi ketika seseorang mengonsumsi paracetamol lebih dari sama dengan 10 gram, dia bisa mengalami yang namanya hepatotoksik. Nah, terus apa yang harus kalian lakukan sebagai dokter? Kalian harus ngasih yang namanya antidotum. Antidotumnya itu ada NAC atau N-acetylcysteine. Itu bisa dilakukan sebagai kualitas. Next. Ini untuk dari golongan tirazolam, dipiran, contohnya adalah tablet. Next. Nah, ini untuk dari AINS ya. Kalian bisa lihat di sini kalau misalkan AINS itu dibedakan sebagian besar itu dia derivatnya itu adalah asam. Nah, efeknya apa? Kalau misalkan dia derivatnya asam, dia itu efek farmakologisnya cenderung bekerja di tempat yang asam. Nah, kalau misalkan dia cenderung bekerja di tempat yang asam, maka secara nggak langsung AINS ini dikontraindikasikan kepada orang-orang dengan penyakit lambung atau penyakit saluran cerna. Ini mekanisme kerja AINS tadi dari bahasa sama banyak. Kalau misalkan obat-obatan NSAID, dia itu bakal bekerja dengan menghambat siklooksidinase, sehingga tadi PPP dari prostaglandin, prostasiklin sama karboksana itu tidak terbentuk. Nah, kan udah dibahas ya, COX tadi ada 3, tapi yang lebih dibahas di sini ada COX 1 dan COX 2. Nah, untuk dari obat-obatan AINS, dia itu sangat disarankan menggunakan AINS yang COX 2 selektif. Kenapa? Karena COX 2 selektif ini dia cenderung menghambat yang COX 2 aja. Kayak yang udah tadi kalian baca, kalau misalkan COX 2 dia itu kan memiliki sifat yaitu menimbulkan adanya inflamasi ya. Jadi supaya inflamasinya itu tidak terjadi, makanya dia di sini COX 2 itu cenderung menghambat yang COX 2 itu sendiri. Terus apa bedanya sama yang non selektif sama COX 2 preferensial? Kalau COX yang non selektif namanya juga non selektif kan. Berarti dia antara COX 1 sama COX 2, dua-duanya itu sama-sama dihambat. Otomatis di sini nanti untuk dari efek dari housekeeping dari COX yang 1 itu bakalan berkurang. Maka dari itu obat-obatan yang di sini tuh cenderung sebagian besar dikontraindikasikan kepada orang-orang dengan penyakit lambung atau saluran cerna. Terus COX 2 preferensial, namanya juga preferensial. Berarti dia cenderung menghambat COX 2, tapi dia juga menghambat yang COX 1. Meskipun jumlahnya itu lebih kecil dibandingkan menghambat yang COX 2. Ini nanti tolong dihafalin semuanya sepatu dengan kualifikasi. Next. Bonus mitas ke-9. Sama X dikontraindikasikan kepada orang dengan penyakit lambung. Jadi AINS itu kerjanya itu di kondisi asam, jadi dia dikontraindikasikan dengan orang yang memiliki penyakit lambung dan juga saluran cerna. Kalau kaitannya sama COX, dia sebagian besar menghambat COX. Sebagian besar menghambat COX biasa. Yang diambil yang satu. Ya, Pak, COX 1 itu yang siapa? Pertanyaannya beranak bezir. Yang fisiologis. Derivat ini bakal kualifikasi. Yang pertama untuk yang asam fenilsetat. Jadi dia itu dari farmakokinetiknya sendiri adalah diakumulasi di cairan sinovial. Namanya juga diakumulasi di cairan sinovial. Berarti dia itu cenderung bagus untuk orang-orang dengan osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Yang mana dia itu kan bagus untuk orang dengan penyakit sendi. Nah, tapi dia dikontraindikasikan kepada wanita hamil karena bersifat toksik. Contoh dari asam fenilsetat itu ada diclofenac. Next.
Nih, selanjutnya ada asam asetat indol, contohnya itu ada indomethacin dan juga sulindac. Nah, yang perlu di-highlight di sini, dia itu dikontraindikasikan kepada orang-orang dengan gangguan psikiatri. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini untuk dari efek sampingnya, dia bisa menimbulkan adanya depresi, halusinasi, sama psikosis. Nah, kalau misalkan kalian mengonsumsi indomethacin maupun sulindac ketika kalian mempunyai gangguan psikiatri, kalian itu dikhawatirkan bisa adanya gejala yang lebih parah atau adanya gejala tambahan berupa depresi, halusinasi, maupun psikosis. Next. Terus kita beralih ke asam salisilat. Contohnya itu ada obatnya aspirin dan juga salsalat. Nah, yang paling di-highlight di sini itu ada efek antiplatelet. Jadi, kalau misalkan efek antiplatelet, berarti dia itu kan dengan menghambat COX-1. COX-1 itu kan tadi ada PPT ya. Berarti kan tadi prostacyclin, prostaglandin, sama tromboksan. Nah, tromboksan A2 ini kan fungsinya sebagai agregasi platelet. Kalau dia menghambat COX-1, otomatis fungsi tromboksan A2 yang memicu agregasi platelet itu jadi tidak terbentuk, sehingga efek dari platelet ini secara tidak langsung gampangannya adalah memperlancar aliran darah. Maka dari itu dia itu diindikasikan dengan orang-orang yang mengalami gangguan aliran darah. Salah satunya itu ada TIA atau transient ischemic attack sama prophylaxis angina. Tapi karena dia memiliki efek untuk memperlancar aliran darah, otomatis dia itu dikontraindikasikan kepada orang-orang dengan perdarahan dan juga hemofilia. Dikhawatirkan kalau misalkan dia udah ada perdarahan dan udah ada hemofilia, kalau dikasih obat-obatan aspirin ataupun salsalat, nanti akan terjadi adanya perdarahan yang masif. Next. Ini untuk dari asam fenamat. Asam fenamat ini contohnya ada asam fenamat dan juga mecofenamat. Ini obat-obatan yang paling sering ditemui di sehari-hari karena dia bisa digunakan untuk sakit gigi, sakit haid maupun sakit kepala. Next. Terus untuk dari asam propiona, itu contohnya ibuprofen, cetoprofen, ibuprofen, naproxen. Pokoknya pro berarti yang ada proponnya. Dan itu aja. Next. Derivat kirazolot. Ini kan udah ada banyak derivatnya. Dia itu bakalan digunakan kalau misalkan obat-obatan isolan itu udah tidak berfungsi lagi atau tidak efektif atau menimbulkan suatu efek. Next. Ini dibaca aja pokoknya oksikam berarti oksikam. Next. Bonus tes persiapan. Aku juga sudah sini. Kota-kota itu. Ini. Apa itu namanya? Aku nggak tahu. Oke, lanjut dulu bentar teman-teman. Oke, jadi kalian tadi kan udah baca ya, semua obat-obatan ENS itu hampir semuanya dikontraindikasikan kepada ibu hamil. Kenapa bisa gitu? Nih, kita lihat dulu ya. Kalau misalkan fetus itu kan dia paru-parunya nggak bisa mengembang secara sendiri dengan adekuat gitu kan. Jadi dia tuh bakal menerima oksigen dari maternal atau dari ibunya melalui plasenta, yaitu melalui umbilical cord dan juga umbilical vein. Nah, nanti aliran darahnya itu bakalan dialirin ke jantung kan. Nah, tapi pada bayi atau pada fetus, dia tuh memiliki yang namanya ductus arteriosus di sini. Nah, ini ductus arteriosus, di mana dia tuh nanti bakal menghubungkan dari aorta dan juga arteri pulmonal. Jadi kalau misalkan ada oksigen yang dialirin dari umbilical vein menuju ke sini, right atrium, dia tuh bakalan bisa masuk ke paru-paru kalau misalkan ada bantuan dari ductus si arteriosus. Jadi kalau misalkan ini nanti keputus atau terjadi ada yang namanya PDL, patent ductus arteriosus, otomatis aliran dari oksigen yang dari ibu gak bakal bisa beredar di bayi sehingga nanti bayinya tuh akan mati di uterus. Next. Ini rangkumannya aja. Jadi ductus arteriosus itu dia bakal dipertahankan terbuka kalau misalkan kadar prostaglandinnya itu tinggi. Nah, kalau misalkan kalian mengonsumsi obat-obatan NSAID, dia itu kan menghambat siklus oksigenase. Yang mana nanti kan fungsi dari prostaglandinnya itu bakal dihambat juga. Otomatis kalau misalkan dia menghambat fungsi prostaglandin, kadar prostaglandin di dalam tubuh itu kan menurun. Kalau kadar PG itu menurun, maka nanti bisa menimbulkan PDA itu tadi. Next. Ini untuk dari obat-obatan kategori yang bisa diberikan kepada ibu hamil. Untuk dari tahun 1979 itu hasilnya mulai dari A sampai X, tapi sekarang sudah sampai N kategorinya.
untuk dari obat-obatan kayak NSAID yang hanya diperbolehkan, obat-obatan analgesik yang diperbolehkan kepada ibu hamil itu golongan A sama golongan B. Contoh golongan kategori B itu adalah paracetamol. Jadi untuk dari ibu hamil kalau misalkan ada nyeri-nyeri gitu bakal dikasih si paracetamol. Tapi bisa juga diberikan ibuprofen. Ibuprofen ini hanya boleh diberikan pada trimester 1 sama trimester kedua. Kalau dia udah trimester ketiga dikasih ibuprofen bisa menimbulkan adanya kematian pada janin, karena dia nanti kalau udah di trimester ketiga bakal masuk ke obat-obatan kategori B. Untuk obat-obatan NSAID dia bakal masuk kategori C. Next. Ini dibaca aja biar yang keluar dari sini. Terus habis itu untuk dari obat viral. Obat viral ini kan berarti dia terkait adanya kadar serum asam urat yang tinggi kan. Nah, asam urat itu merupakan hasil akhir utama dari metabolisme purin. Kalau dari asam urat sendiri itu kan dibedakan menjadi dua, ada yang akut sama yang kronis. Kalau akut berarti dia masih ada tanda-tanda inflamasi, kayak misalkan masih ada nyeri, terus timbul adanya rasa panas, kemerahan gitu. Nah, biasanya pada orang-orang dengan asam urat yang cenderung masih akut, dia itu bakal ada peningkatan dari kadar serum asam urat. Tapi kalau misalkan orang-orang dengan asam urat yang udah kronis, biasanya tuh udah nggak ada tanda-tanda inflamasi, jadi kayak udah kayak nggak ada nyerinya. Tapi biasanya ketika dilakukan adanya pemeriksaan kadar serum asam urat itu bakal ditemukan adanya peningkatan yang drastis dari kadar serum asam urat. Terus untuk dari obatnya, novelnya tuh AKKA, jadi akut colchicine, kronis alpurinol. Ya paling ya, salah keluar. Next. Jadi untuk dari obat-obatan alpurinol, dia itu bekerja dengan menghambat santin oksidase, sehingga hiposantin ini nggak bisa berhasil diubah menjadi santin. Kalau colchicine dia itu bekerjanya dengan cara menghambat proses fagositosis di makrofag, sehingga tidak terbentuk adanya peradangan dan kerusakan jaringan. Otomatis kalau misalkan kalian lihat di sini kan, colchicine berarti dia tuh cenderung meredakan dari si inflamasi karena dia kan bersifat akut. Berarti akut itu colchicine. Kalau misalkan kronis dia cenderung alpurinol. Next. Ini dibaca aja, tapi yang perlu di-highlight itu yang bagian ini. Jadi kalau misalkan orang dengan asam urat yang akut itu nggak boleh langsung diberi alpurinol. Kenapa? Karena kalau misalkan seorang masih akut asam uratnya terus dikasih alpurinol, dia itu bakal menurunkan kadar dari asam uratnya secara tiba-tiba. Otomatis tubuh itu kaget kan, karena tiba-tiba kadar asam uratnya itu jatuh anjlok gitu. Nah maka dari itu tubuh bakal mengkompensasi dengan meningkatkan dari kadar asam uratnya. Maka dari itu bisa menimbulkan, kalau misalkan ada orang masih akut dikasih alpurinol, itu bisa menimbulkan kadar asam uratnya itu semakin tinggi pada pasiennya. Makanya untuk dari akut kita kasih colchicine, untuk dari yang kronis baru kita kasih alpurinol. Next, bonus pritas ke-7. Apa judul album ini? Judul albumnya apa? Judul album Iku. Jadi kita akan melakukan praktek analgesik. Next. Jadi tujuan kelas berikutnya adalah mengetahui dan menjelaskan obat analgesik itu dapat menimbulkan efek analgesik. Berikutnya adalah mencit, mulus. Alat dan bahan praktikum ada stopwatch, beker gelas, kulit ketumuli, daun sonde, bernamat, ada obat analgesiknya, ada CMCMA dan organ viral otak-otak. Nanti aku mohon tiap kelompok membawa label nama ya. Terus CMCMA ini fungsinya adalah sebagai placebo atau kelompok kontrol. Kalau yang asal setan itu untuk penginduksi rasa nyerinya. Ingat ya. Oke, jadi cara kerjanya nanti setiap kelompok dapat 5 mencit. Terus nanti masing-masing mencit itu akan dimasukkan ke dalam beker. Nanti kalian harus labelin bekernya. Dimana labelnya itu ABCDE. Nanti A itu diberi obat sebagai kelompok kontrol. Nanti diberi CMCMA. Terus nanti yang label B dikasih NA-diclofenac, yang C dikasih piroxicam, yang D dikasih asamofenamat, dan yang E itu dikasih paracetamol. Nanti diberikannya secara per oral sebanyak 0,5 ml. Itu ada matahari kecil. Next. Ini ada matahari lagi. Jadi setelah
diberikan obat itu ditunggu 5 menit, lalu nanti akan diinjeksikan intraperitoneal dengan larutan steril asam asetat tadi untuk induksi rasa nyerinya sebanyak 0,1 ml. Terus nanti dicatat jumlah geliat mencetnya itu setiap 5 menit sampai 60 menit. Nanti kalian karena ini ada 5 tikus, jadi kan kalian satu kelompok berapa? 12 ya. Nah itu nanti bagi tugasnya. Nah nanti hitung persen daya analgetiknya. Nah untuk pemberian dosis obat ini menggunakan rumus ini, jadi sebenarnya berat mencet itu kan 20 sampai 25. Jadi pemberian dosisnya itu nggak mesti langsung disamakan 20. Jadi perlu penghitungan ini. Nah ini nanti kita kenalin rumusnya. Ini contohnya ada dosis acetaminophen per oral itu 10 mg per kilogram berat badan. Terus diketahui berat mencetnya 20 gram. Jadi dosis yang diperlukan adalah 20 per 1000 dikali di 0,2. Kita ada bintangnya ya. Bintang matahari. Oke. Terus kalau kita melakukan uji coba ke hewan gitu, perlu memperhitungkan volume pemberian cairannya. Nah, pada mencet sendiri itu karena dia diberikan, ini maksudnya diberikan secara per oral ya. Jadi kalau di mencet itu disesuaikan sama ukuran lambung dia. Ya, jadi volume maksimal di mencet itu ada 1 ml. Jadi untuk volumenya itu adalah setengah dari volume maksimal PO-nya. Yaitu per oral itu maksimal dari lambungnya. Nah jadi normalnya untuk bobot mencet 20 gram itu diberikan 0,5 ml. Tapi kalau misalnya dia mencetnya gemuk, jadi di misalnya 25 gram, nah tinggal di 25 per 20 kali 0,5. Nah ini tadi yang untuk mengetahui daya analgetik. Jadi itu untuk mengetahui kekuatan obat analgetik itu dalam mengobati mengurangi rasa nyerinya itu. Gitu. Nah rumusnya adalah 100 dikurang P per kali 100. P itu adalah jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi analgetik. Terus yang kali itu adalah jumlah kumulatif geliat mencit yang diberi cairan atau kelompok kontrolnya tadi. Nah itu bintangnya 2 berarti kemungkinan soalnya 2. Kecil lah. Ini geliat mencitnya sudah di. Nah ini mencit ya, teman-teman dia kecil gitu. Nanti cara pegangnya kalian pegang ekornya. Nanti diajarin lah. Nah geliat mencit itu dia seperti menggeserkan perutnya itu teman-teman. Kelihatan nggak? Ini kayak nyesot gitu loh, tapi perutnya yang nyesot. Next. Oke, ini tabel interpretasinya. Jadi nanti Mbak, ya, udah itu Mbak. mengumpulkan semua data dari satu shift itu. Jadi yang nomor halo itu tuh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nanti kalian hitung persen dari analisis juga. Terus kalau kalian nggak mau buat tabelnya, print aja. Aku kasih link di bawah buat print. Oke. Bonus PT 5 dari keempat obat yang